Saudara-saudaraku, kembali kita bertemu hari ini. Kita bersuka cita, kita bergembira karena kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mempersiapkan kitab Mazmur 126. Kita memuji Tuhan dan kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus ya. Kidung Jemaat 374. Kidung Jemaat 374 bait 1 dan 2. Ku bersandar padanya. Ku bersandar padanya, ku berharap selamanya pada Tuhan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Ku puji nama Tuhan dalam kerendahanku. Aku puji Allah Bapa sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu menyandarkan diri kami padamu. Firman-Mu akan kami baca, renungkan bersama. Tuhan menyatakan kehendak, dan kami bertemu Tuhan, menyandarkan seluruh hidup kami kepadamu. Berkati kami dalam membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Mazmur 126, saya bacakan bagi kita. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu belajar hidup. Ketika derita melanda, ketika perjalanan kita menanjak gitu ya, kita nggak mau menyerah. Kita malah bersandar, kita berharap pada Tuhan, dan kita menemukan mujizat di situ. Optimisme seperti inilah yang selalu dibangun. Dan saya yakin dengan semangat Paskah, Allah menang atas kuasa dosa, optimisme itu bisa kita tetap pegang. Dan kita membaca, merenungkan firman ini melalui Mazmur Siarah. Di situ optimisme begitu kuat. Ada perbudakan, tapi perbudakan itu dikalahkan. Memang ada prosesnya. Ketika mereka ditawan oleh kekuasaan Babel, dibawa, dijadikan pekerja rodi, dibuat bermental budak, maka mujizat Allah itu nyata melalui kekuasaan Persia. Ketika Babel dikalahkan, maka Raja Persia, Kores, memberikan bantuan untuk bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan dan membangun. Ini mujizat yang besar, bahwa derita itu tidak harus begitu saja kita menjadi pesimis lalu jatuh, tidak berdaya. Sebab kalau kita berharap sama Tuhan, maka di waktu Tuhan
kita menang. Begitu semangat yang ada dalam nyanyian syiarah ini ya. Tetapi ada yang bekerja di situ. Umat juga harus membangun. Itulah mujizat. Jadi Tuhan tidak hanya langsung memberikan, ya, tetapi bagaimana orang terlibat di dalamnya. Mereka membangun. Mujizat dilakukan Allah karena manusia mau keluar dari cara hidupnya yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel itu. Itu baru bisa memahaminya. Keluar dari kesombongan karena dia berhasil, itu baru bisa mengerti bahwa memang Allah memberikan mujizat, tetapi memang kita terlibat di dalamnya. Allah mau supaya bangsa-bangsa juga melihat gitu ya, bahwa keadaan Sion dipulihkan, gitu kan? Dalam ayatnya yang pertama dan kedua ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Gitu ya. Itu ada kekuasaan Persia yang bekerja ya, Tuhan pakai. Tetapi ada juga umat yang membangun. Lalu orang mengatakan, atau bangsa-bangsa mengatakan bahwa seperti ayatnya yang kedua itu, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Itulah mujizat. Seringkali saudara-saudaraku, orang hanya mengandalkan mujizat itu seperti apa itu, bim salabim itu. Jadi dia hanya mengatakan jadilah, langsung jadi seperti itu gitu ya, instan seperti itu. Mungkin pengaruh dari keinginan-keinginan yang cepat sekali. Padahal Tuhan juga membawa kita untuk terlibat sehingga mujizatnya itu terasa dan kita alami. Inilah yang terjadi di sini. Hagai menyatakan bahwa ketika mereka pulang dari pembuangan Babel, yang terjadi adalah Kanaan itu ya seperti padang pasir gitu. Jadi ayatnya yang Hagai 1 ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, di atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Itu realita. Jadi kalau orang bersandar pada Tuhan, mujizat itu terjadi, itu bukan hanya menunggu gitu ya, jatuh gitu ya. Tetapi Tuhan izinkan peristiwa ini untuk membentuk, itulah mujizat. Jadi dia juga terlibat begitu rupa. Ayatnya yang keempat dari pembacaan kita, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nah, tanah Negeb itu di wilayah selatan gitu ya. Di wilayah selatan dari Israel ya. Di Negeb inilah Allah juga memberikan kehidupan ketika hujan itu terjadi. Nah, berarti dengan adanya air maka akan ada hijau kembali gitu. Seperti itulah yang mestinya dibuat oleh orang-orang Israel. Saya pernah membaca ya tentang bagaimana orang Israel menemukan sistem pengairan tetes. Jadi hanya tetes yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu, sehingga air itu dipergunakan secara maksimal untuk tumbuhan itu. Dan mereka berhasil. Karena memang air sedikit, tetapi kalau digunakan secara tepat di airnya, di tanamannya, maka dia akan tumbuh. Itulah yang disebut dengan sistem tetes. Jadi sesuai dengan tetes yang dibutuhkan. Nah, inilah, itu sama dengan memberikan hujan kepada tanah itu untuk menghasilkan tumbuhan. Itulah mujizat ketika orang menemukan sistem tetes. Dan perjuangan atau kerja inilah yang dilakukan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang kelima mengatakan begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi dia akan bekerja keras, tetapi juga berkreasi begitu rupa. Itulah orang yang akan menuai dengan sorak-sorai. Ini yang dikatakan, jadi tetaplah menabur gitu ya. Lakukanlah usahamu begitu rupa, jangan berhenti. Bangsa Israel juga saat ini menolong orang Afrika ya, dengan membantu mereka begitu rupa, karena sudah kekeringan terjadi menjadi seperti padang gurun daerah Afrika, tetapi dengan bantuan Israel, dengan sistem tetes ini, subur kembali dan mereka bisa mengekspor hasil tumbuhan. Israel sendiri bisa mengekspor beberapa ya, kurma misalnya, anggur. Nah itu mereka pakai sistem tetes. Inilah kerja keras, inilah penemuan-penemuan, inilah usaha-usaha yang harus dilakukan. Dan itu menjadi berkat juga bagi yang lain. Karena itu mujizat itu juga terjadi, dan dalam konteks ini bagaimana mereka mencucurkan air mata. Mereka berjuang keras untuk memperlihatkan bahwa Tuhan memang sedang memberkatinya. Karena itu sistem pengairan ini menjadi berkat gitu. Menjadi berkat tersendiri dan lalu dipergunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan begitu ini juga berarti panggilan ya. Kerja keras itu adalah panggilan. Karena itu kalau kita hanya berleha-leha atau ya membiarkan dunia menggulung kita begitu rupa, atau membiarkan anak-anak kita hanya bermalas-malasan, ini kekeliruan. Karena dalam Alkitab jelas sekali bahwa bersandar itu pada mujizat Allah, itu kita meletakkan diri pada Allah yang ingin kita juga kreatif. Ingin kita benar-benar membangun. Inilah panggilan kehidupan. Jadi kalau kita mendidiknya dengan cara membiarkan mereka terlena dengan keadaan, atau segala sesuatu sudah kita siapkan begitu rupa, mereka nggak perlu lagi berusaha, akhirnya mereka tidak akan bisa bersaing, tidak akan bisa bekerja keras, tidak akan mewujudkan cinta kasih Tuhan. Bersandar itu berarti juga bekerja keras di sini. Nah, ya, ini makna ziarah ya, jadi makin meningkat gitu. Jadi yang pertama bagian A gitu ya, lalu bagian B dalam bentuk yang lebih itu ya, itu ziarah. Atau mendaki ya, mendaki. Namanya orang juga melakukan perjalanan makin berat ke atas ya. Nah itulah kehidupan. Jadi kalau itu direnungkan dengan baik, inilah mujizat yang sedang dilakukan Allah dalam kehidupan ini. Kesedihan dalam menabur itu akan membawa berkat-berkat dari Allah, berupa pembaruan, pembangunan, perbuatan ajaib dan sebagainya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah ini Paulus menegaskan bahwa mestinya kita menabur, dan sebanyak ya, sebaik mungkin gitu. Dan dilakukan dengan sukacita, karena memang kualitas terletak di situ, bagaimana kita mau berusaha begitu rupa. Kalau kita berpikiran tentang mujizat itu hanya sekedar yang penting ada ketika susah sekali lalu diberikan oleh Tuhan, biasanya secara umum Tuhan itu memberikan susu kepada yang masih anak-anak. Jadi iman kita masih lemah, dia akan memberikan yang memang yang langsung saja. Ya, saya juga mengalami ya. Yang lain juga mengalami. Ketika kita semakin beriman teguh, maka kita dididik dengan cara kita mesti membeli tanah dulu, lalu kita menggarap tanah itu, lalu menghasilkan makanan. Tetapi ketika kita masih bayi nggak begitu, langsung diberikanlah bubur. Ya. Tapi ketika kita sudah semakin dewasa, maka Tuhan memberikan itu dan kita terlibat dalam mewujudkan bahwa Tuhan pemberi makan dalam kehidupan kita. Nah seperti itu. Itulah kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kita menabung baik-baik, kita menginvestasikan, lalu kita menghasilkan kehidupan yang lebih baik ke depan. Allah mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata begitu ya, maka kita akan bersorak-sorai begitu. Ayat yang kelima ya, ayat yang keenam. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Maka saya mengajak kepada kita
untuk bersandar kepada Tuhan. Jadi kita tenang, kita lebih kreatif, dan kita mewujudkan kehidupan ini dengan cinta kasih Tuhan yang memang ingin memberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Inilah makna bahwa kita benar-benar telah dibebaskan. Kita benar-benar telah keluar dari berbagai pergumulan, derita dalam Kristus yang menang itu. Karena itu, saya ingin mengucapkan selamat bagi kita. Tetaplah di dalam Tuhan yang ingin menyatakan mujizatnya bagi kamu. Apapun yang kita hadapi, yang kau hadapi, kalau kita mau bekerja keras, kita mengatasi permasalahan yang ada, maka mujizat itu benar-benar terjadi melalui peristiwa itu. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan, dan inilah Mazmur ziarah ya, yang bagaimana kita melakukan perjalanan hidup. Jangan takut menghadapi apapun, karena Tuhan di pihak saudara, dan bersandarlah padanya. Kalau kita tidak bersandar padanya, kalau kita berhasil, kita akan menjadi sombong. Tetapi ketika kita berhasil, karena kita bersandar pada Tuhan, kita semakin rendah hati. Rupa-rupanya Tuhan turut bekerja, dan kita dipakai Tuhan untuk mewujudkan mujizat itu. Dan bangsa akan berkata, lihat itu, ada seorang anak Tuhan yang memperlihatkan kuasa Tuhan bekerja. Dan mereka akan bersorak-sorai juga, seperti halnya firman Tuhan ini di ayat yang kedua ya. Dan mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Selamat menikmati kehidupan di dalam Kristus yang berkemenangan ini. Bekerja keras menyatakan mujizat Tuhan. Selamat juga atas berbagai pergumulan yang telah kita lewati, berbagai kesulitan yang telah diatasi bersama dengan Tuhan. Selamat atas segala kemenangan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, bersandarlah padanya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 374 bait yang ketiga. Meski susah sengsara dalam dunia yang fana, dan syair berikutnya. Meski susah sengsara dalam dunia yang fana, aku rindu ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersandar padamu. Engkau Tuhan yang membawa kami hidup berkemenangan, menyatakan mujizat-Mu, membawa kami keluar dari perbudakan kepada kehidupan yang merdeka. Kami mohon ya Allah, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini, tetapi juga mempraktekkannya. Karena dengan melakukan firman Tuhan, kami semakin dekat denganmu, memahami sungguh-sungguh, dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah membawa kami untuk memahami bahwa mujizat Tuhan juga terjadi ketika Tuhan membawa kami keluar dari kesulitan, perbudakan, dan masalah menuju kehidupan yang baik. Disitulah mujizat terjadi, karena kami dilibatkan untuk berusaha, untuk bekerja dengan rendah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh fokus. Kami berdoa untuk panggilan seperti ini, panggilan hidup kami untuk memperlihatkan, untuk mewujudkan bagaimana mujizat Allah itu benar-benar ada dan kami alami dengan bekerja keras, dengan berusaha. Doa kami, berkat-Mu untuk seluruh kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami tetap optimis dan terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada kegagalan, ada kekurang fokusan kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah di masa mendatang kami menyadari dan kami semakin dekat denganmu dengan melakukan sungguh-sungguh apapun yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kerjakan, dan kami juga kreatif untuk memberi yang terbaik, berinovasi, sehingga kami benar-benar menjadi kekuatan bagi kebersamaan, persekutuan, untuk terus membangun dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Kami doakan berbagai pergumulan yang dialami oleh jemaat Bojonggede, tetapi
kami sebagaimana firman-Mu tidak akan menyerah, karena Tuhan menyatakan mujizat. Engkau memberikan kami bangunan-bangunan fisik yang ada, padahal kami tahu bahwa kami sangat terbatas. Itu tanda bahwa Engkau luar biasa bagi kami, dan kami akan bekerja dan akan berusaha untuk mewujudkan bangunan itu menjadi lebih baik, dan kami dapat gunakan untuk pelayanan. Demikian juga dengan pembangunan rohani kami. Kami menjadi lebih tenang, lebih berkualitas, termasuk ketika kami ada dalam masa pandemi COVID ini. Kami juga semakin dekat dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatan kami. Kami juga mengevaluasi, memahami bahwa kami haruslah semakin dekat dengan Tuhan. Bukan pesta yang kami lakukan, bukan hal-hal jasmania yang mungkin saja telah kami lakukan. Ada kesalahan-kesalahan, tetapi kini kami semakin menyadari bahwa dengan pandemi ini kami semakin dekat dengan Tuhan dan memuji membesarkan nama Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan, bekerja dengan baik, menghormati pekerjaan yang Tuhan berikan, usaha yang Tuhan berikan. Kami kerjakan karena kami memperlihatkan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan ini, sehingga orang lain, bangsa-bangsa akan berkata bahwa mereka ini diberkati Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pergumulan kami bersama dengan saudara-saudara kami di NTT. Dengan kesulitan mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Kami membantu mereka, mendoakan mereka. Tuhan memberkati segala upaya yang sedang dikerjakan. Dan tolonglah ya Tuhan, agar yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami trauma Tuhan mendampingi mereka. Dan pakailah kami anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka dalam banyak perkara, banyak cara. Tuhan memberkati pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan evakuasi, bantuan-bantuan. Juga Tuhan memberkati daerah-daerah yang terisolir mulai dipulihkan kembali dan saudara-saudara kami beraktivitas kembali. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami kepadamu, dan kami tetap bersandar padamu saja Tuhan Allah kami, dan tolonglah kami. Ini kami, demi putramu Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.